Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang informatika sekarang dan di masa depan. Langsung saja, perkenalkan, saya Andin Permata Setiawan dan rekan saya Ayu Krisnawati, saya Siti Fatimah Zahra, saya Ainur Fadilah, saya Windy Marlina. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada informatika. Informatika adalah disiplin ilmu yang dikelola oleh komputer yang mempelajari cara mengolah data dan informasi. Tujuan utama dari informatika adalah menciptakan sistem atau aplikasi yang memudahkan pekerjaan manusia, mempercepat proses, dan mengelola informasi secara efisien dengan sumber daya seminimal mungkin. Yang kedua, yaitu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses teknologi digital seperti komputer dan internet untuk memahami dan mengevaluasi informasi digital, menggunakan media digital secara etis dan aman dan juga bertanggung jawab. Contoh kemampuan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengetahui mana berita hoax dan berita benar. Kedua, bisa menjaga data pribadi di internet. Dan yang terakhir, ketiga, menggunakan aplikasi dan platform. Adapun beberapa bidang di informatika saat ini. Yang ke satu, AI atau kecerdasan buatan. Contoh penerapannya ChatGPT, Siri, sistem rekomendasi dan YouTube. Dan yang kedua, bidang data. Contoh penerapannya analisis data pelanggan di e-commerce. Yang ketiga, cyber security atau contoh penerapannya proteksi data dan privasi pengguna. Yang keempat, di bidang IoT atau Internet of Things Cloud Computing, contoh penerapannya smart home, sensor di mobil, Google Drive, dan Dropbox. Informatika saat ini termasuk ke dalam revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 adalah era transformasi industri yang ditandai oleh integrasi teknologi digital dan dunia fisik serta biologis melalui IoT, Big Data, Cloud Computing, AI, dan lain-lain. Revolusi industri 4.0 diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, seorang pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum. Adapun 5 dasar pendukung revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Yang kedua, Big Data. Yang ketiga, Artificial Intelligence atau AI. Yang keempat, Cloud Computing. Dan yang terakhir, 3D Printing. Kelima pilar itu bekerja sama untuk menciptakan sistem industri yang saling terkoneksi dan terrespon secara real time. Adapun tahapan revolusi. Yang pertama, ada tahapan revolusi 1.0, di mana itu lahir pada akhir abad ke-18 dan menghasilkan mesin uap. Yang kedua, ada revolusi 2.0. Itu lahir pada awal abad ke-20 dan menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, ada revolusi 3.0 yang lahir pada 1970-an sampai awal 2000-an. Itu menghasilkan teknologi dasar seperti komputer, robot, sistem digital, dan lain-lain. Yang keempat, ada tahapan revolusi 4.0, di mana tahapan revolusi 4.0 lahir pada awal 2018-an. Itu menghasilkan teknologi dasar seperti IoT, AI, Big Data, Cloud Computing, dan 3D Printing. Adapun manfaat dari revolusi industri 4.0, yaitu untuk mengefisiensikan operasional, produktivitas lebih tinggi, pengambilan keputusan lebih cepat, serta inovasi layanan dan produktivitas personif terhadap permintaan besar. Adapun tantangan dari revolusi industri 4.0 adalah kesiapan infrastruktur digital, keamanan cyber, transformasi tenaga kerja, dan pembangunan kemampuan SDM yang lebih digital savvy. IoT
atau internet optik adalah konsep di mana benda-benda fisik di sekitar kita yang terhubung ke internet, yang menjadikan benda-benda itu mampu mengirim dan menerima data serta bisa dikontrol secara remote. Kegunaan dari IoT ini yaitu mengoperasikan perangkat rumah pintar smart remote seperti menghemat energi dengan sensor yang memantau penggunaan listrik secara real time. Adapun elemen-elemen pembentukan IoT diantaranya sensor, konektivitas, kecerdasan buatan perangkat itu sendiri. Adapun kegunaan sensor yaitu mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Sedangkan konektivitas agar perangkat big bisa sering berkomunikasi. Sedangkan kegunaan kecerdasan buatan yaitu untuk memproses data dan membuat keputusan otomatis. Adapun perangkat itu sendiri yaitu untuk benda berukuran kecil yang terhubung ke internet. Yang ketiga yaitu Big Data. Fenomena Big Data atau kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks, baik terstruktur maupun tidak, hingga sulit untuk diproses dengan database tradisional. Big Data ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dengan kecepatan dan skala yang belum terjadi sebelumnya. Big Data memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari dan perekonomian modern. Data tersebut berfungsi sebagai penggerak utama di era digital, membantu pengambilan keputusan berbasis informasi terkini. Ada juga karakteristik Big Data, yang pertama volume, yang kedua velocity, yang ketiga variety. Sebagai fitur utama Big Data yang membuatnya menantang untuk disimpan, dikelola, dan juga dianalisis menggunakan teknologi konvensional. Pemanfaatannya bisa seperti bisnis, kesehatan, dan juga pemerintahan. Ada juga tantangan dalam mengelola Big Data. Yang pertama keamanan dan privasi data, yang kedua ketersediaan SDM ahli Big Data, dan yang ketiga infrastruktur teknologi yang memadai. Ya, AI Artificial Intelligence. Intelligence berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo yang berarti saya paham, atau bisa diartikan intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. John McCarthy dijuluki sebagai Bapak AI sedunia. Menurutnya, AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. AI berdasarkan kinerja dan rasionalitasnya. Pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Kedua, thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Ketiga, think rationally, sistem yang mampu berpikir rasional. Keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada Google Assistant. Kedua, Device by Facebook. Ketiga, rekomendasi e-commerce. Dan yang keempat, autopilot atau self-driving car. Yang keempat ada cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi, data, dan layanan via internet tanpa perlu perangkat keras dan perangkat lunak lokal. Semua data dan aplikasi disimpan di server cloud dan dapat diakses dari mana saja sama terhubung internet. Intinya, cloud computing adalah layanan berbasis internet yang menghilangkan kebutuhan memiliki server lokal, menyediakan komputasi lebih fleksibel dan efisien. Ada juga model pembayaran dan efisiensi biaya. Satu, pengguna hanya membayar sesuai layanan yang digunakan, Pay, As, You, dan Go. Yang kedua, tidak perlu memikirkan biaya pemeliharaan server atau infrastruktur IT sendiri. Contoh itu mengurangi beban biaya tetap dan